Apa yang Anda lihat dari situasi ini? Mungkin sebagian dari Anda melihat sekumpulan orang yang sedang duduk melingkar, sekumpulan siswa yang sedang belajar, atau sekumpulan remaja yang sedang membaca bersama-sama. Sebagian orang mungkin bisa melihat berbagai hal di luar dari gambaran seorang remaja yang mengalami disabilitas netra. Akan tetapi, sebagian lainnya mungkin saja masih fokus pada elemen keterbatasan fisik yang nampak pada salah seorang remaja pada tayangan ini. Cara pandang yang hanya berfokus pada keterbatasan inilah yang kemungkinan digunakan oleh masyarakat kita ketika berhadapan dengan para penyandang disabilitas. Memandang disabilitas hanya dari sudut pandang keterbatasan atau kekurangan tanpa melibatkan sudut pandang lainnya adalah prinsip dari biomedical model of disability. Paradigma ini memandang disabilitas sebagai masalah biologis atau alamiah berupa keterbatasan fungsi fisik atau mental yang disebabkan oleh penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan lainnya. Orang yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas dianggap tidak mampu berfungsi secara normal sebagaimana non-disabilitas. Disabilitas dipandang sebagai masalah medis yang hanya bisa ditangani dengan cara meringankan atau mengontrol gangguan yang dialami. Model biomedis ini menuai banyak kritik. Kritik utama pada model ini adalah adanya pengabaian terhadap aspek struktural dan sosial dari kesehatan. Model biomedis percaya bahwa perubahan dalam komunitas, keadaan sosial budaya, atau bahkan politik tidak dapat memberikan kesempatan yang sama pada penyandang disabilitas untuk berfungsi secara normal. Kedua, karena bersifat normatif, model ini dianggap dapat menimbulkan defisit labeling atau pelabelan terhadap keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Klasifikasi gangguan yang diberikan oleh medis terhadap penyandang disabilitas berdasarkan karakteristik kecacatan seringkali menjadi penyebab utama munculnya pelabelan, stigma, prasangka, dan diskriminasi di dalam masyarakat. Selain itu, narasi tentang keterbatasan ini sering digunakan oleh praktisi maupun pemangku kepentingan untuk membenarkan tindakan amal atau charity terkait disabilitas, termasuk penggalangan dana dengan membingkai penyandang disabilitas sebagai kelompok yang sangat membutuhkan bantuan. Pendekatan belas kasihan ini cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai objek perlakuan daripada sebagai subjek pemegang hak. Sebagai akibat dari pendekatan itu, dalam berbagai setting, para penyandang disabilitas seringkali dipisahkan dari masyarakat umum atas asumsi bahwa mereka tidak mampu menghadapi tantangan hidup di masyarakat luas. Para penyandang disabilitas cenderung diperlakukan layaknya orang asing dalam masyarakatnya sendiri. Kritik yang ketiga pada model biomedis ini adalah bahwa model ini tidak memperhitungkan pengalaman pribadi individu. Padahal, pengalaman pribadi, nilai-nilai yang dianut, dan pilihan yang diambil oleh setiap individu penyandang disabilitas sangat berperan dalam pemberdayaan diri mereka. Keempat, solusi yang ditawarkan oleh model biomedis untuk mengatasi permasalahan terkait disabilitas cenderung sangat mekanis dan biomedis. Permasalahan dianggap selesai melalui program rehabilitasi, perawatan, atau intervensi medis lainnya untuk meringankan gangguan atau memulihkan fungsi. Kritik ini membawa pada kritik berikutnya, yaitu dominasi profesi medis sebagai penanggung jawab kunci dalam penanganan masalah disabilitas. Berbagai limitasi pada model biomedis tersebut kemudian mengarahkan pada pendekatan yang baru, yaitu social model of disability. Pendekatan ini memandang disabilitas bukan sebagai produk dari keterbatasan individu, melainkan diciptakan oleh masyarakat melalui ketidakmampuan mereka untuk mengakomodasi dan menginklusifkan orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, atau bahkan pergi ke tempat umum seperti pasar bukanlah disebabkan oleh kegagalan mereka secara individu. Hambatan terbesar bagi kehidupan para penyandang disabilitas adalah sikap masyarakat yang seolah mengisolasi mereka. Menurut pendekatan model sosial, hambatan tersebut dapat dieliminasi. Merupakan tanggung jawab dari pemerintah, pengelola tempat umum, pemilik usaha,
dan setiap individu untuk bersama-sama membuat perubahan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Begitulah sosial model memandang isu disabilitas. Alih-alih melihat disabilitas dari kacamata keterbatasan, social model of disability mencoba mengusulkan bahwa disabilitas harus dilihat dari perspektif keberagaman. Seperti pendekatan lainnya, model sosial juga memiliki limitasi. Pertama, model ini dianggap gagal dalam mengenali keterbatasan atau kelainan sebagai atribut yang dapat diobservasi dari seorang individu. Padahal, keterbatasan tersebut merupakan bagian dari pengalaman hidup individu yang membentuk persepsi mereka dan bagaimana interaksi mereka dengan orang lain. Limitasi ini membawa pada limitasi berikutnya, yakni social model of disability tidak memperhitungkan perbedaan individual di antara para penyandang disabilitas. Model ini mengabaikan adanya persimpangan dari berbagai bentuk penindasan yang terjadi pada level individu untuk sepenuhnya memahami pengalaman atau realitas kehidupan dari penyandang disabilitas. Interseksionalitas dapat menjadi pendekatan alternatif dalam memandang isu disabilitas. Tidak memandang penyandang disabilitas hanya dari keterbatasannya, tidak pula mengabaikan spektrum atau realita kehidupan yang unik dari setiap penyandangnya. Interseksionalitas memandang bahwa setiap individu itu kompleks. Terdapat berbagai atribut yang membentuk identitas individu seperti gender, ras, agama, budaya, disabilitas, atau abilitas. Disabilitas hanyalah salah satu bagian dari identitas individu. Disabilitas dapat membentuk identitas individu, tapi tidak dapat mendefinisikan individu secara keseluruhan. Pendekatan interseksionalitas mendorong kita semua untuk melihat penyandang disabilitas secara utuh, karena dukungan yang kita berikan kepada penyandang disabilitas hanya akan efektif apabila didasarkan pada realitas kehidupan mereka. Pendekatan interseksionalitas menyoroti bagaimana kita memandang ketidaksetaraan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas, bahwa ketidaksetaraan tersebut tidak hanya dihasilkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil perpotongan dari berbagai lokasi sosial, relasi kekuasaan, atau pengalaman hidup. Kita harus terus mempertanyakan di mana letak kekuatan yang ada pada masyarakat, organisasi, dan komunitas kita untuk memahami mengapa sebagian individu diperlakukan lebih baik daripada yang lain dan sebagian yang lain tidak. Mengapa sebagian individu dapat berpartisipasi dalam masyarakat, sedangkan sebagian yang lainnya tidak? Lalu, mengapa sebagian individu merasa dimudahkan untuk mencapai kesuksesan, sedangkan sebagian yang lain merasa dilumpuhkan? Evaluasi ini adalah langkah awal yang bisa kita lakukan untuk menyoroti eksklusivitas yang ada di masyarakat, organisasi, maupun komunitas kita untuk mendorong dan membangun sistem yang lebih inklusif bagi semuanya.